Bagi sebagian orang, sampah dikumpulkan untuk langsung dijual dan dibelikan bahan makanan. Tapi di tangan dokter muda asal Malang, Jawa Timur ini, sampah dirubah menjadi sebuah pelayanan kesehatan dalam program klinik asuransi sampah. Dan berikut kiprah dokter muda ini dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan kebersihan di Indonesia. Dr. Gamal Albin Said. Assalamualaikum Bu. Napa sing dirasakaken saiki? Sehat. Sing dirasakaken apa keluhane jenengan? Istirahat apa sih kerja? Ya wis kerja Bu. Kerja napa? Kerja. Biasanya jenengan terakhir periksa pinten terakhir periksa? Nggih, mau diantarkan obatnya nggih, Bu? Nggih. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Nggih, monggo, Bu. Iya, ibunya itu darah tinggi sekali, 190/110. Jadi itu kan termasuk sudah masuk yang Harus hati-hati. iya, harus segera diberikan terapi secara kontinu karena dia termasuk emergensi juga. Jadi kalau dokter kesini memang warga seakan keluar lagi untuk minta Karena kadang-kadang mereka nggak ada keluhan, nggak berobat. Kalau mereka nggak kita jelaskan darah tinggi itu berbahaya, mereka biasanya nggak kontrol. Jadi harus dipahamkan untuk darah tinggi. Kalau misalnya ibu nggak berobat nanti bisa kena stroke, bisa kena serangan jantung dan lain sebagainya. Ini ibu juga udah manggil-manggil tadi. Iya, Ibu Bu, juga nggih. mau dicek sama dokter ya. Nggih. Iya. Napa keluhane jenengan? Kula geger ambek lara emah. Kerja mau istirahat saiki? Lho sakniki nggih prei 2 hari. Prei, nggih. Kula ning kene mboten apa-apa nggih. Nggih. Wow, niki mboten napa-napa enak kok. Nggih. Terus dikai paringi obat dereng. Dereng. Dereng obat belas, obat. Lek kepengin ngilangi rasa. Oh, resepe. Ya mangane dikurangi. Terus Mangane dikurangi, terus kontrol buat kayak obat cek kolesterol, gula darah nggih, misalnya banyak sampah nggih. Makasih Bu ya, insya Allah cepat sembuh. Baik, insya Allah tawakal minum obat yang rajin ya. Makanya dikurangi ya. Assalamualaikum. salam. Ini saya ngelihat bagaimana ketika dokter dan tim dari Indonesia Medica datang ke sebuah wilayah seperti ini, kayaknya warga udah langsung keluar rumah dan seakan-akan minta untuk diperiksa. Apakah itu sebuah tanda bahwa mereka sekarang sudah mulai peduli akan kesehatan sejak adanya program ini? Atau Jadi kita kan sebagai dokter harus melihat pasien secara holistik. Kita harus tahu kondisi ekonomi dia seperti apa, masalah-masalah dia seperti apa, terus keterbatasan dia seperti apa. Dengan memahami itu kan kita bisa memberikan terapi dengan lebih holistik dan komprehensif. Jadi dengan seperti ini kita tahu, oh ternyata dia darah tinggi, tapi dia juga tidak terlalu tahu kalau darah tinggi itu bahaya. Dia tidak ada keluhan-keluhan, tapi darahnya kita juga tahu mungkin kendalanya dia untuk berobat, dia tidak tahu informasi apa, terus juga jarak yang mungkin tidak terlalu dekat sekali. Jadi dengan kunjungan seperti ini kita insya Allah bisa menjaga hubungan yang harmonis dengan pasien-pasien kita. Lebih dari itu kan juga bisa menjadi pengaruh untuk bagaimana memberikan terapi secara berkelanjutan dan terus memantau perkembangan. dokter muda berusia 25 tahun ini berhasil menarik perhatian dunia dengan klinik asuransi sampah yang digagasnya. Bahkan program ini menempati urutan teratas pada ajang The Prince of Wales Young Sustainable Living Entrepreneurs Award 2013. Penghargaan tersebut membuat Dr. Gamal Albin Said mendapat apresiasi langsung dari pewaris tahta Kerajaan Inggris Pangeran Charles pada 30 Januari 2014. Ia sekaligus menjadi orang Asia pertama yang memperoleh penghargaan prestisius ini. Dengan program asuransi sampah demi kesehatan, dokter lulusan Universitas Brawijaya Malang ini mampu menginspirasi pemuda di seluruh dunia agar dapat menyelesaikan isu lingkungan, sosial, dan kesehatan secara bersamaan dan berkesinambungan. Atas kontribusinya, pemuda kelahiran Malang 8 September 1989 ini juga menerima sejumlah penghargaan bergengsi lain. Seperti MDG Award 2013, AusAid Indonesia Social Innovator Award 2013, People Choice Award 2013, serta belasan penghargaan lain dari dalam dan luar negeri. Jadi pembicara pada seminar kesehatan dan entrepreneurship, serta mendirikan sebuah organisasi kesehatan Indonesia Medica. Garbage Clinical Insurance atau asuransi klinik sampah yang digagas oleh Dr. Gamal Albin Said untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kebersihan Indonesia. Kita coba lihat ke dalam bagaimana kliniknya.
Sejak beroperasi tahun 2013 hingga kini, klinik asuransi sampah sudah memiliki lebih dari 500 anggota yang mayoritas berasal dari keluarga kurang mampu. Setiap minggu mereka menyetorkan sampah yang bisa didaur ulang sebagai bentuk pembayaran premi asuransi. Sehingga program ini bisa mengubah persepsi dan kebiasaan masyarakat karena mereka tahu mereka berobat dengan sampah, sehingga bisa mengubah persepsi mereka soal sampah dan mengubah kebiasaan mereka terhadap sampah. Lalu yang kuat dari program ini selain meningkatkan nilai sampah secara eksponensial dengan pola asuransi, program ini juga bisa membantu masyarakat untuk investasi di bidang kesehatannya. Dari tumpukan sampah kertas dan plastik yang dihargai Rp10.000 inilah mereka bisa mendapatkan perawatan kesehatan primer, cek darah standar, obat-obatan, hingga konsultasi kesehatan. Ide klinik asuransi sampah tidak datang begitu saja. Sebagai seorang dokter muda, ia merasa tertampar ketika mendengar ada gadis kecil anak pemulung meninggal dunia di tengah tumpukan sampah akibat diare. 5 Juni 2005, bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup, Hairnisa itu meninggal di gerobak sampah. Bagi saya itu menampar tenaga kesehatan di Indonesia ya. Jadi di dunia itu banyak anak seperti Hairnisa ini. Kurang lebih 9 juta anak di bawah 5 tahun yang mereka meninggal dunia karena keterbatasan akses pelayanan kesehatan. Sebagai seorang mahasiswa kedokteran waktu itu saya dan teman-teman berpikir we must do something ya. Jadi kami harus melakukan sesuatu dan kami mencoba berpikir bagaimana kami bisa menciptakan sebuah sistem keuangan yang memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan dari sumber daya rumah tangga mereka. Dan kami pikir sampah itu yang terbaik ya, karena setiap hari orang punya sampah. Kini setiap minggu 50 anggota baru datang berobat dengan sampah sebagai alat membayarnya. Ini tak lepas dari kerja keras Gamal Albin Said yang tak lelah melakukan sosialisasi kesehatan langsung ke rumah-rumah penduduk. Tidak hanya berhasil memberikan edukasi tentang pentingnya kesehatan, Dr. Gamal juga mampu mengubah pola pikir masyarakat akan kebersihan lingkungan dan memanfaatkan sampah dengan cara yang lebih tepat. Perbedaannya banyak sekali, Mas. Kan dulu kalau orang sini kan biasanya sampah itu dibakar, kalau enggak kita banyak yang buang ke kali. Tapi sekarang kalau ada klinik sampah ini kan semuanya bisa dikumpulkan, terus kita bawa ke klinik sampah, kan lebih teratur gitu tuh, Mas. Jadi kita nggak ada asap lagi atau sampah dibuang ke kali gitu. Tim Indonesia Medica yang digawangi Dr. Gamal pun ikut turun ke pemukiman warga. Sampah-sampah yang dikumpulkan kemudian ditimbang dan dihitung harganya. Sebuah motor bak tertutup sederhana disiapkan Dr. Gamal guna memudahkan transportasi sampah dari rumah warga ke klinik hingga ke pusat daur ulang sampah. Iya. Ini Pusat Daur Ulang Sampah Indonesia Medica. Iya, jadi tujuan program kami kan membangun keberlanjutan program, sehingga program sosial itu pun harus punya kemampuan untuk menghasilkan dana. Nah, sampah-sampah yang kami kumpulkan dari warga, kami bawa ke sini untuk kami proses sehingga bisa menghasilkan dana yang kemudian bisa kami gunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan memberikan pelayanan kesehatan. Jadi berarti teman-teman dari Indonesia Medica memilah-milah sampahnya? Iya, jadi kami kan menerima sampah yang dia punya economical value atau yang bisa diproses sehingga bisa meningkatkan atau menghasilkan economical value untuk mendapatkan dana untuk penyelenggaraan program tersebut. Di pusat daur ulang ini, plastik dan kertas dikumpulkan untuk dipilah. Proses ini dilakukan sejumlah pemuda yang tergabung dalam relawan Indonesia Medica. Kenapa teman-teman sendiri yang memilah-milah mana yang sampah plastik, sampah kertas itu, kenapa, Mas? Itu memang untuk kita akan meningkatkan nilai sampahnya ya. Karena yang kita inginkan adalah sampah-sampah itu nanti
akan cover dari biaya pengobatan di sana. Ya, jadi misalkan seperti ini, jadi sampah-sampah yang seperti ini mungkin tidak seberapa, apalagi kalau misalkan warga itu membawa sampah ini dengan keadaan tercampur ya. Misal ada sampah plastik seperti ini, ada sampah kertas ya seperti ini ya, campur semuanya. Dengan kita memilah itu harganya akan lebih tinggi. Tidak hanya sampai daur ulang, sampah organik pun mereka ubah menjadi pupuk kompos dan pupuk cair. Pupuk tersebut nantinya diberikan kepada warga yang ingin bercocok tanam. Meski amat sederhana dan terkesan sepele, sampah-sampah inilah yang terus menjadi roda beroperasinya klinik asuransi sampah hingga saat ini. Tapi kita nggak bisa menyalahkan pemerintah. Jadi sekarang kita juga sebagai anak muda nggak boleh utopis, kan memberikan kritik tanpa solusi ya. Memutuskan untuk mengabdikan hidupnya di dunia medis membuat Dr. Gamal Albin Said terus berupaya mengedukasi kalangan bawah agar selalu menjaga kesehatan, kebersihan tubuh, serta lingkungan tempat tinggal mereka. Turun ke kantong-kantong kemiskinan pun dilakoni pemuda 25 tahun ini agar bisa lebih dekat dengan pasiennya. Seorang dokter Gamal Albin Said, bagaimana melihat fenomena tingginya pertumbuhan sebuah kota, namun masih ada juga kita lihat kantong-kantong kemiskinan seperti di belakang kita saat ini. Iya, pendapatan rata-rata hampir separuh ya, 50% masyarakat Indonesia penghasilan di bawah $2, 18% di bawah $1. Jadi dari situ kan kita bisa mengimajinasikan ya bagaimana orang-orang yang dia kelas ekonomi menengah ke bawah itu hidup dengan kondisi keuangan yang sedemikian rupa. Jadi pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh pertumbuhan sektoral dalam konteks sosial ya. Oleh karena itu kan Human Development Index kita kan juga belum membanggakan. Kita masih ada di peringkat 107 kan. Oleh karena itu saya kira, tapi kita nggak bisa menyalahkan pemerintah. Jadi sekarang kita juga sebagai anak muda nggak boleh utopis, kan memberikan kritik tanpa solusi ya. Saya punya prinsip 3I ya, impact, inovatif, internasional ya. Jadi bagaimana kami menerapkan sebuah ide-ide inovasi dalam ide program-program kami, sehingga effortnya minimal tapi impactnya optimal. Lalu kedua, kami juga berusaha secepat mungkin ya memberikan manfaat dengan impact tersebut, dan pendekatan kami berikutnya itu adalah kolaborasi penelitian dan penerapan. Jadi kami yakin analisis kita soal bagaimana kita mengumpulkan data, memproses data di masyarakat dalam program-program kami itu bisa menjadikan program kami sebagai role model. Karena itu mengubah opini atau asumsi menjadi data dan realita. Sehingga memudahkan kami untuk mereplikasi di tempat lain, bahkan memudahkan kami untuk menjadikan program kami sebagai rujukan. Itu luar biasa sekali, mudah-mudahan bisa langsung memberikan dampak yang lebih baik untuk pemukiman ini, baik dari kesehatan maupun dari kebersihannya mereka. Anak-anak menjadi pilihan dalam mengajarkan pentingnya kesehatan sedari dini. Udah wangi. Sampai kanan digosok-gosok semua. Masuk juga digosok, gosok. Terus tetap sehat. Penting sekali kan kita menyadari bahwasanya kemampuan orang tua, kesadaran orang tua itu kan mempengaruhi ya bagaimana ia mendidik, membesarkan dan memberikan tumbuh kembang kepada anaknya. Dan kurangnya hal tersebut itu memberikan dampak anak pada konteks nutrisi. Mereka tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup, pertama itu. Sehingga kami fokus untuk bagaimana meningkatkan pemberian asupan gizi di anak-anak yang lebih muda lagi ya, 0 sampai 6 tahun. Lalu kami juga fokus gimana bisa melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, dan yang paling penting promoting kesehatan ya. Jadi bukan hanya upaya kuratif, tapi juga promotif, preventif dan rehabilitatif untuk anak-anak tersebut. Sehingga dengan kumpulan analisis tidak hanya mengedukasi anak-anak, dalam jangka panjang, sebuah mobile hospital berusaha direalisasikannya guna menjangkau wilayah-wilayah yang sulit mendapat akses kesehatan. Dokter lulusan Universitas Brawijaya Malang ini juga mengajarkan pentingnya kesehatan ibu hamil dan janin.
Program Mother Happiness yang digagas Dr. Gamal dan kawan-kawan menyasar ibu hamil yang hidup di bawah garis kemiskinan untuk lebih memperhatikan kondisi kandungan mereka. Di klinik asuransi sampah, mereka mendapatkan perawatan, vitamin, dan konsultasi kehamilan dengan mudah, murah, namun tetap berkualitas. Beragam metode pun diperkenalkan, salah satunya sabuk ibu hamil atau Mother's Belt. Karya inovatif ini diharapkan mampu meningkatkan kecerdasan bayi ketika masih dalam kandungan. Jadi ini sabuk seperti hanya headset, tapi bisa diperdengarkan oleh ibu sekaligus dengan bayi. Jadi biasanya kan kalau pakai Walkman atau yang apa itu kan hanya ibu tidak bisa mendengarkan. Sementara kan keterkaitan antara ibu hamil dengan bayi sendiri itu bisa dibilang sangat kuat. Jadi kalau misalnya ibu mendengarkan kemudian bayi juga ikut mendengarkan, akan lebih meningkatkan lagi stimulusnya. Yang di sabuk bayi pintar itu diisi audionya itu bisa disesuaikan, bisa diisi Al-Quran atau musik-musik klasik. Ini disesuaikan sama ibunya sendiri ingin mendengarkan musik apa. Mother's Belt adalah salah satu karya inovatif relawan-relawan muda Indonesia Medika. Relawan muda Indonesia Medika dibangun Gamal bersama teman kuliahnya Amal dan Heri. Tujuannya menciptakan sosok-sosok muda yang visioner, berwawasan, dan yang terpenting memiliki jalan untuk meraihnya. Sosok seorang dokter yang tenang namun penuh cita-cita inilah yang menjadi latar belakang para mahasiswa ini bergabung dengan Indonesia Medika. Menurut aku Dr. Gamal, beliau ini merupakan orang muda, anak muda yang beliau bisa dengan umur segitu, masih cukup muda, bisa melalang buana kemanapun dengan mencontohkan adik-adiknya di Indonesia Medika bagaimana sih menjadi leader yang baik, atau mungkin meluangkan ide-ide yang baru, ide-ide yang inovatif, dan nggak melulu hanya tentang satu hal, tapi kita bisa bercabang misalnya kemana aja, nggak cuma di mengenai kesehatan kah atau mengenai teknologi. Itu kita diajarkan sama Mas Gamal juga untuk menjadi cepat, cerdas, dan mengejutkan seperti itu. Bersama para relawan muda tersebut, Dr. Gamal berusaha menularkan ide-ide segarnya untuk kesehatan dengan mengusung tema Cure, Care, and Comfort. Sampai lupa makan, lupa istirahat, jadi mungkin tidurnya dia tuh ketiduran. Sebutan dokter sampah memberi berkah tersendiri bagi Dr. Gamal Albin Said. Di usianya yang muda, ia telah berhasil mendapat beragam penghargaan bergengsi dari dalam dan luar negeri. Klinik asuransi sampah yang dikelola dokter muda ini membuktikan kesuksesan bisa dicapai meski tidak dengan perusahaan bermodal besar. Dengan kerja keras, keikhlasan, dan berpegang pada idealisme sosial kemasyarakatan, organisasi yang dipimpinnya kini mendapat kepercayaan besar dari sejumlah perusahaan dan donatur. Tidak penting apa yang ada di depan kita, tapi yang paling penting adalah kapasitas kita, mentalitas kita, dan pola pikir kita untuk membuat diri kita siap menghadapi momentum apapun yang ada dalam kehidupan ini. Semuanya memang tidak datang begitu saja. Lahir dari keluarga sederhana namun bersahaja, Gamal Albin Said telah menunjukkan sikap dewasa sejak usia belia. Sedari kecil sifat pemimpin sudah terlihat di pribadi putra ketiga dari 4 bersaudara ini. Dia sebetulnya punya rasa tanggung jawab yang tinggi walaupun dia anak nomor 3. Dia perasa sekali, tidak teganan, jadi setiap dia berurusan sama orang punya rasa tanggung jawab dia, sehingga dia harus tuntas, kalau enggak kan orang itu kecewa. Itu ya alhamdulillah, saya bilang semuanya mau dikerjakan sama dia. Namun di tengah keseriusannya mengejar cita-cita,
Sejak dulu Gamal Muda dikenal sebagai anak yang jarang tidur. Kebiasaan tersebut terkadang membuat sang bunda khawatir. Karena dia kalau ngerjakan sesuatu kan dia sampai lupa makan, lupa istirahat. Jadi mungkin tidurnya dia tuh ketiduran. Jadi kadang-kadang tidur di atasnya dia laptop itu dia ketiduran kadang-kadang. Jadi mungkin itu yang harus diperhatikan sama dia. Pencapaian yang diterimanya tak pelak membuahkan rasa bangga orang tua, istri serta buah hatinya. Oh kita dukung. Jadi dan juga membanggakan keluarga dan banyak menurut ya. Sekalipun kadang-kadang diskusi, sesekali kita bisa berdebat ya kalau tidak sejalan. Apalagi mengenai hukum-hukum Islam, kadang-kadang mungkin saya berseberangan dengan dia luruskan gitu. Karena wawasannya lebih luas toh ya. Muda, berkarya, dan membumi. Itulah Dr. Gamal Abidin Said, sang dokter sampah. Tak takut menuangkan inovasi, tak khawatir bertindak demi kemajuan, dan tak rentan menyerah demi mencapai keberhasilan. 3 hal inilah yang ia coba tularkan ke pemuda seusianya. Mengejar mimpi, namun tak lupa jati diri sebagai manusia yang punya perasaan dan hati nurani. Bagaimana kita memenuhi hak-hak semua orang di sekitar kita ya. Memenuhi hak-hak adik kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman kita ya. Sehingga kita itu menjadi orang yang kehadirannya itu dinanti-nanti. Karena senantiasa memberikan kebermanfaatan buat orang-orang terdekat kita.